Salam sehat untuk anak-anak kami. Kembali lagi bertemu dengan saya, Ibu Nora Simbolon, untuk pelajaran matematika kelas 8, masih dengan materi relasi dan fungsi. Seperti video kita yang sebelumnya, kita terakhir membahas tentang fungsi, tapi masih hanya pengenalan. Jadi di sini kita akan bahas kembali, fungsi itu adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B jika setiap anggota himpunan A berpasangan dengan tepat satu dengan anggota himpunan B. Satu anggota B. Setiap anggota himpunan A berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B. Misalkan ini anggota himpunan A dan ini himpunan B, kita pasangkan. Nah, ini menjadi contoh dari fungsi atau pemetaan, di mana setiap anggota A, yaitu semua, kata setiap di situ artinya semua kan, semua anggota A memiliki pasangan tepat satu. Pasangan A itu ada satu, yaitu 2, pasangan B itu juga satu, pasangan C juga satu, pasangan D juga satu di anggota himpunan B. Untuk itu kita lihat dulu beberapa di sini fungsi diberikan. Kita tentukan manakah yang merupakan fungsi atau pemetaan. Lihat dulu gambar yang pertama, I1. Apakah ini fungsi? Jawabannya bagaimana? Ia merupakan fungsi karena setiap anggota A pasangannya satu. Kemudian yang kedua, I2. Apakah ini fungsi? Iya, karena semua atau setiap anggota A memiliki pasangan di B. Yang ketiga, apakah ini fungsi? Bukan, karena ada anggota A yang tidak memiliki pasangan, yaitu apa? C. Atau boleh juga alasannya, ada anggota A yang pasangannya lebih dari satu, yaitu siapa? Si B. Pasangannya ada 2, yaitu si 1 dan si 3. Jadi dia bukan fungsi. Yang keempat, apakah ini fungsi? Tidak. Karena apa? Karena ada anggota A yang tidak memiliki pasangan, yaitu siapa? A dan C. Yang kelima, apakah ini fungsi? Ya, betul, karena A dan C dan B memiliki masing-masing satu pasangan. Yang keenam, apakah ini fungsi? Bukan, karena ada anggota A yang tidak memiliki pasangan, yaitu apa? B. Atau ada anggota A yang pasangannya lebih dari satu, yaitu apa? A. Pasangannya lebih dari satu, dia berpasangan dengan satu, dia berpasangan juga dengan 2, maka dia bukan fungsi. Yang ketujuh, apakah ini fungsi? Iya. Kenapa? Karena semua anggota A memiliki pasangan, walaupun pasangan mereka sama-sama. Yang terakhir, apakah ini fungsi? Ya, karena semua anggota A memiliki pasangan dan pasangan mereka satu-satu. Untuk lebih memahami tentang fungsi ini, kamu bisa mengibaratkan A ini seperti anak. Kamu bisa ibaratkan A ini seperti anak dan B ini seperti ibu. Maksudnya seperti ini. Seorang anak itu harus memiliki satu ibu. Dan semua anak mempunyai satu ibu. Tapi seorang ibu bisa mempunyai 3 anak, bisa kan? Atau seorang ibu juga bisa tidak mempunyai anak. Sama seperti yang bagian 4. Mungkinkah seorang anak ibunya ada 3? Tidak mungkin. Atau mungkinkah 3 orang ibu anaknya 1? Tidak mungkin. Maka ini seperti itulah ibaratnya untuk mencari fungsi atau pemetaan. Jadi yang keempat ini bukan fungsi,
tapi yang ketujuh ini adalah fungsi. Bisa kamu ibaratkan seperti itu. Contohnya lagi untuk yang keenam. Ini yang keenam ya. Bisakah seorang anak ibunya ada dua? Nggak mungkin. Bisakah seorang anak tidak punya ibu? Tidak mungkin. Jadi ini bukan fungsi yang keenam. Maka kita simpulkan yang merupakan pemetaannya itu 1, 2, 5, 7, 8. Dan yang bukan merupakan pemetaan adalah 3, 4, dan 6. Sebuah fungsi dapat dinotasikan dengan huruf kecil seperti huruf F, G, H, dan yang lain-lain ya. Tapi biasanya seperti yang 3 ini, F, G, dan H. Misalnya, fungsi F menyatakan himpunan A ke himpunan B yang dinotasikan sebagai Fx dengan aturan F memetakan X ke 3X tambah 3. Ini cara membacanya adalah F memetakan X ke 3X tambah 3. Artinya, fungsi F memetakan X ke 3X. Jadi, daerah bayangan X oleh fungsi F adalah 3X tambah 3. Jadi, notasinya bisa kita buat menjadi seperti ini. Fx sama dengan 3X tambah 3. Jadi, berdasarkan itu kita bisa rumuskan, jika fungsi F memetakan X ke AX tambah B dengan X anggota domain F, maka rumus fungsi F adalah Fx sama dengan AX tambah B. Jumlah pemetaan yang mungkin kita bentuk dalam dua buah himpunan. Untuk menentukan jumlah pemetaan yang terbentuk dari dua himpunan, dapat ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Jumlah pemetaan dari A ke B adalah NB pangkat NA. Kebalikannya, jika jumlah pemetaan dari B ke A, NA pangkat NB. Bisa kan? Di mana NA itu adalah jumlah anggota himpunan A dan NB adalah jumlah anggota himpunan B. Kita lihat contohnya, ada dua buah himpunan, yaitu himpunan A, anggotanya 3, 5, 7, 9, 11, dan himpunan B, anggotanya A, B, C. Tentukan banyaknya pemetaan yang mungkin terjadi dari A ke B dan dari B ke A. Yang pertama, kita tentukan dulu NA-nya. NA itu adalah apa tadi? Jumlah anggota himpunan A. Himpunan A ini anggotanya ada 5. Himpunan B ada anggotanya 3. Tentukan banyaknya pemetaan yang mungkin terjadi dari himpunan A ke himpunan B. Yang pertama kita masukkan rumusnya. Banyak pemetaan yang mungkin terjadi dari himpunan A ke himpunan B adalah NB pangkat NA. NB-nya tadi 3, NA-nya 5, maka kita pangkatkan 3 pangkat 5 sama dengan 243. Sudah tahu cara mencarinya kan? 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Hasilnya 243. Yang kedua, banyaknya pemetaan yang mungkin terjadi dari himpunan B ke A. Kita balikkan, NA pangkat NB sama dengan 5 pangkat 3 sama dengan 5 kali 5, 25, kali 5, 125. Demikian pembelajaran hari ini, silahkan kamu kerjakan latihannya. Soal latihan langsung di screenshot, kamu kerjakan dan dikumpulkan kepada wali kelasnya masing-masing sesuai dengan hari yang ditentukan untuk mengantarkan tugas ke sekolah. Demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih dan selamat belajar. Silakan diulang-ulang videonya supaya kamu menjadi lebih paham. Sekian dan terima kasih.